Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone. One, two, three, let's go. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, di sini mau buat konten video call sama keluargaku yang ada di luar negeri. Kita mau interview atau tanya-tanya tentang dia ya. Lewat video call aja. Let's go. Wis, priwe. Wes lah. Tapi Mbak, di situ ngerekam layarnya ya. How, Lesya. Tunggu bentar ya. Banyak loh Mbak pertanyaannya. mulai. Hah? Banyak pertanyaannya. Sumpah apa? Ora-ora. Asli. Di situ hitam, di sini putih. Bentar. Saya enter dulu. Oke. Suaranya jelas nggak pakai headset? Mungkin jelas. Kesan pakai headset. Aku ngerekamnya pakai mikrofon. How, oke? Lihat dulu rambutnya. Ya, tapi rapi gimana? Direkam juga banget. loh. Direkam juga loh di situ. Nanti kirim ya. Oke, siap. Ya udah, oke. Mulai. Pertama awalan. Ya, 1, 2, 3, 4, action. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, cantik banget ya. Mana? Tambah bening, tambah lemu. Aduh, tambah glowing. Sekarang nggak glowing itu nggak gimana gitu. Aduh. Malu-maluin ya. Ya enggak lah, cocok aja sih kalau muka yang kayak gitu. Emang iya ya. Sekarang kalau nggak glowing itu Apa? biasalah pasangan meliriknya yang glowing gitu. Katanya yang lurik itu nggak gimana gitu. Oke, kita mulai, Mbak. Ganggu nggak Oke, nih? siap. Enggak, sayang. Oh ya, Siap. ngomong di situ sekarang jam berapa ya? Sekarang jam 8 lebih 5 menit. Perkiraan di Indo sekarang jam 7 lebih 5 menit. Ya enggak? Iya, Di situ. 3 menit sih kalau di jamku. Ya, 3 menit. Ya kurang lebih segitu. Ini tentang pekerjaan dulu ya, Mbak. Aku mau kepo. Iya. Oke, siap. Perkenalan Pekerjaan dulu. lumayan rumit. Nama, status, umur, asal, sama bekerjanya di mana? Nama Lydia Utama, status janganlah ya. Siapa tahu ada yang Status nonton ibu rumah tangga. Status ibu rumah tangga ya. Terus umur? Mempunyai anak 1, umur 26 tahun, asal Indonesia. Bekerjanya di Taiwan sekarang. Alhamdulillah berpindah dari Indonesia, Singapura, terus Taiwan. Kepengen cita-citanya menjelajah luar aku mau ikut negara. ya, aku pengen banget keluar negeri, makanya belajar bahasa Inggris. Di sini. Terus sudah berapa lama bekerja sebagai TKW-nya? Terus sebagai TKW sih waktu pertama ke Singapura itu 1 tahun lah ya, kurang lebih 1 tahun. Terus yang kedua ke Taiwan ini baru 1,5 tahunan. Cuman kontrak baru, soalnya baru pindah bos kemarin, belum lama. Itu baru 8 bulan inilah kalau yang bos baru.
Berarti kalau di total gitu. berapa tuh? Hampir 4 ya? Enggak, 3. Iya, iya 4 tahun. Kalau di total semuanya ya berarti 4 tahun lah kontraknya di sini. Oh, itu Kayak tuh nonton gimana terus. sih cara, kok bisa, gimana ya? Cara kita mendaftar untuk jadi TKW tuh loh, emang harus les gitu ya? Harus kayak sekolah kursus gitu apa gimana sih? Iya, kita di sini tuh kalau mau ke luar negeri itu emang diharuskan bisa bahasa yang mau kita tuju, kursus bahasa gitu sekolah. Sama bahasa dasar gitu lah ya. Pada intinya dibuat kayak gitu agar aduh masuk pon ini Berarti kemana ini bahasa yang pertama kali dia dipelajari itu bahasa Inggris. Bah bahasa itu maka kalau ke Singapura ya emang bahasa Inggris tapi di Singapura pun bahasa Inggris belum terlalu ini masih kalau di Singapura itu ada 3 suku sih 3 apa 4 ya ada India Melayu terus Chinese sama asli penduduk Singapura berbahasa Inggris gitu. Kalau di Taiwan itu apa berapa namanya persen kira-kira Mbak bisa bahasa Inggris, Mbak? bahasanya dulu. Kenapa? Bisa bahasa Inggris tuh kira-kira berapa persen? Bahasa Inggris sih masih kurang lancar ya di sini soalnya baru 1 tahun di Singapura. Dulu bahasa Inggris kan dasarnya udah ada di waktu kita sekolah gitu loh. Jadi kan nggak terlalu memang gitu. Ya kayak kamu aja gitu. Kamu kan udah bisa bahasa Inggris gitu. Berarti Kemungkinan kayak kalau ke what's your Singapura ya cepet. name? Itu aja. Iya. Udah lanjut ya, Ya, pertanyaan ketiga ini. ya. Apa hal Apa? yang Coba. membuat Anda memilih keputusan ini? Memilih keputusan ke TKW gitu. Iya. Jadi TKW gitu. Kan di Indonesia kan banyak kerjaan, gak harus ke luar negeri juga kan kalau cuma nyari kerjaan gitu. Iya, kalau pemikiran pribadi saya sendiri sih ya. Saya sendiri itu loh, Dek. Apa ya? Kita udah ninggalin anak. Nggak pernah tidur malam sama anak, ya udahlah. Pikirku lebih baik pergi yang jauh sekalian. Pergi yang maksudnya tiap hari juga aku nggak lihat anak gitu loh. Sama aja nggak lihat anak, jadi ya mending jadi TKW gitu. Coba juga kalian cari pengalaman lah. Terus juga Jadi gajinya nggak lebih cuma besar ya. tahu Indonesia doang. Iya. Ya, betul. Kisaran berapa tuh gajinya tuh? Kalau Taiwan sekarang tergantung kursnya sih. Apa sekarang terus NT itu lagi lumayan ya. Kadang 8 juta. Waktu corona itu kelas 10 juta. Tembus 10 juta 1 bulan. Berarti kalau corona tuh Tahu memang kalau yang lebih itu. Tapi kalau iya, kalau corona di Taiwan jadi rezeki, kalau corona di Indonesia jadi mati kutu. Gak ada penghasilan, gak ada kemasukan, yang ada keresahan. Tapi gimana itu, Dek? Apa di Indo sekarang corona udah mulai itu apa gimana perkembangannya di Indo? Aku Soal corona. terkurung di PT. Jadi nggak tahu dunia luar. Masih divakumin ya? Udah lupa gimana Masih bentuk divakumin. aspal. Ayolah, masih divakumin ternyata. Di sini kalau soal corona sih alhamdulillah udah apa ya? Udah bebas, tapi ya masih tetap aja kalau keluar itu harus pakai masker. Ya, paling Kita kan harus masker jaga diri. aja kan. Tapi ini kami sama sekali belum boleh keluar. Boleh paling sebulan sekali gitu loh.
Tapi katanya Ya kalau nggak di apa-apa Jawa lah, boleh sih. tertipin dulu. Di Jawa tuh katanya Kalau di boleh. Jawa emang udah boleh ya. Tapi ya kalau mungkin bisanya kalau di kota belum dibolehin karena lingkungannya kan terlalu, polisinya itu bebas apa gimana gitu loh, beda sama di desa. Hmm. Mbak di situ tuh kerjanya tuh Ngomong-ngomong buat kayak gini, apa? ya gimana gimana? Mbak di Ya situ enggak. Kita ketabrak-tabrak, aduh. efek sinyal nih, Pang. Gimana? Efek sinyal lemot. Enggak, Mbak dulu di situ kerjanya khusus Di situ baby apa bersih-bersih apa-apa gitu. kalau untuk sekarang sih Mbak itu kerjanya khusus jaga orang tua, jadi nggak boleh bersih-bersih, nggak boleh masak, nggak dibolehin. Jadi sama pihak agensi saya cuman suruh jaga lansia doang, jaga baik-baik itu, nggak jaga baby. Paling kalau jaga baby ngepasin orang tuanya sibuk gitu, yang aku jaga lagi tidur aku bantu jaga. Itu 24 jam. Emang udah dari jam, iya 24 jam. Emang dari jam awal di Indonesia ke sini tuh jaga lansia gitu. Oh. Jadi mau nggak mau ya kayak gini. Bisa tidur? Nggak enak lah kerja di sini. Kalau sekarang bisa, soalnya kakekku sekarang lumpuh. Tadinya nggak lumpuh dia, kalau malam dia pengennya jalan-jalan, kalau siang dia pengennya tidur. Oh. Jadi udah dunianya terbalik gitu lah. Soalnya dia pernah kecelakaan, jadi kayak gitu. Semenjak kecelakaan dia begitu. Umurnya berapa, Mbak? Umur kakek yang aku rawat, dia umur 91. Iya, 91 tahun. Wah. Berarti penyakitnya lumpuh aja. Penyakitnya banyak dia. Dia ada penyakit apa, paru-paru. Pokoknya penyakit orang udah tua lah. Susah. Kayaknya udah nggak bisa itu. Nggak bisa sembuh total. Kita tinggal walau alam lah. Kayak aku sebagai di sini kerjanya suruh jaga, ya jaga baik-baik sebisa mungkin, ini saya lah di sini gitu. Berarti di rumah anaknya gitu sekarang. Iya, jadi bosku kan 3. Setiap 2 minggu sekali aku harus pindah rumah. 2 minggu sekali pindah rumah, 2 minggu sekali pindah rumah. Capek. Ya nggak apa-apa sih, malah daripada Mbak di rumah aja kan. Iya sih bos. Dan ininya. Oke, lanjut pertanyaan selanjutnya ya. Pernah nggak Ya siap. merasa ragu atau takut karena banyak berita yang tidak pantas tentang Indonesia? Kalau ada yang tentang Pernah. Oh, tentang Indonesia. Pernah aku pernah takut itu pas Indonesia maksudnya. Pas kabar-kabarnya itu lagi baru-barunya memboomingnya corona COVID-19 itu, aku takut banget. Katanya para TKW itu mau TKW TKI semuanya yang ada di luar negeri katanya mau dibalikin ke Indonesia. Sedangkan kayak TKW dan TKI kadang kan ada yang butuh, ya namanya butuh lah ya, masing-masing orang pasti mempunyai butuh tersendiri. Dan kan kasihan kalau emang iya kayak gitu, apa, kayak Indonesia mau nggak menanggung beban masyarakat, kebutuhan masyarakat, sedangkan pangan harus lah ya, harus setiap harinya ada. Kalau berita yang tidak pantasnya, Mbak, ada nggak? Yang kan aku pernah dengar tuh kayak TKW yang kayak penyiksaan apa kayak gitu-gitu loh. Kalau alhamdulillah ya, kalau di Taiwan sih belum pernah dengar aku. Belum pernah dengar yang namanya TKW disiksa, itu belum pernah. Kalau nggak tahu kalau negara yang lainnya, kalau di sini belum pernah dengar gitu, belum. Ya
alhamdulillah ya, makanya itu alasan kenapa Mbak bertahan sampai saat ini juga ya. Iya, bertahan. Satu juga ingin mempunyai masa depan buat anak. Maksudnya, ini goyang-goyang gini gimana? Nggak apa-apa ini. Nggak apa-apa, tenang aja, Aku sabar yang nonton. lupa. Aku aja gini-gini terus dari tadi. Lah ya, ini goyang-goyang gini lupa kayak lagi main apa aja Nggak digoyang-goyang. apa-apa, Aduh. enjoy kayak di rumah sendiri. Oke, lanjut. Gimana sih Ya, pergaulan di sana? Apa? Itu apa, belakangnya itu buat sendiri apa? Apanya? Apa namanya? Dekor-dekor itu loh. Oh, itu. Kreasi sendiri apa? Iya, Apa kemarin kan ada videonya. cantik juga ya? Udah sih, tapi nggak sampai detail Belakang banget gitu gitu. ya. Oh iya. Tuh, di belakang sana tuh. Tapi ini lagi spraynya belum dipasang, lagi dicuci. Cantik loh. Lanjut. Terus, Gimana sih ya, pergaulan oke. di sana? Pergaulannya tuh gimana? Kalau soal pergaulan sih semuanya balik pada diri kita sendiri ya. Balik pada kepribadian kita masing-masing. Kita bisa jaga apa tidaknya itu tergantung diri kita. Di sini mau baik atau rusaknya itu tergantung pada diri kita. Jadi bukan masalah lingkungan berpengaruh, bukan sebenarnya. Itu pada asalnya kadang pergaulan bebas, seks bebas itu bukan karena lingkungan, itu karena diri kita sendiri gitu. Berarti Kita rusak ya apa sama kalau aja kayak kita di Indonesia aja ya, kita tuh nggak harus maksudnya di luar negeri juga gitu kalau tentang pergaulan tuh. lah. Iya, nggak harus di luar negeri, orang di Indonesia aja kalau kitanya mele-mele ibaratnya mauan ya tetap aja rusak. Bukan karena lingkungan, sebenarnya bukan karena faktor lingkungan, itu faktor dari diri sendiri gitu. Kadang kalau ada orang yang menyalahkan itu karena lingkungannya gini, maaf aja bukannya saya nggak cocok, bukan itu berbalik pada kepribadian kita lah masing-masing gitu. Setuju sih. Nggak harus ke luar negeri aja bisa rusak. Iya, benar. Makanya kalau ada orang nggak salahin, jadi TKW di sana rusak, jadi TKW di sana jadi kayak gini, maaf aja kalau emang asalnya kayak gitu ya kayak gitu. Jadi bukannya jadi TKW membela gimana gitu ya, tapi semuanya asalnya pada diri kita sendiri masing-masing. Iya sih, setuju aku. Lanjut, banyak nggak temen atau ada komunitas yang khusus orang Indonesia gitu di sana? Kalau di sini komunitas sih banyak sebenarnya, cuman kadang salah penggunaan komunitasnya kadang. Sebenarnya kadang kayak kita geng-geng kita buatnya itu komunitas baik-baik gitu. Tapi ada aja yang buat ricu, jadi komunitas kita itu terlihat jelek, terlihat apa. Tapi kalau komunitas Islam di sini nih luar biasa. Insya Allah juga katanya mau itu apa di dekatku itu mau ini apa diriin masjid atau musola, aku kurang paham. Lanjut, apa sukanya hari ini kamu puasa nggak? Hah? Puasa nggak hari ini? Nggak puasa. Malesan. Nggak puasa ya. Kirain puasa kan mau itu lebaran. Mbak puasa juga? Mbak lagi nggak puasa juga sama. Lagi nggak puasa juga. Niatnya tadinya mau puasa, tapi lagi biasa lah. Lanjut ya. Apa sukanya jadi TKW di sana? Apa? Sukanya jadi TKW di sana.
Sukanya sih apa ya, jadi bingung. Sukanya sebenarnya di sini jadi banyak pengalaman dari mulai pengalaman cara kita merawat lansia. Kan di sini kebanyakan kalau jadi TKW itu jobnya itu merawat lansia. Pengalamannya, senangnya kita jadi tahu cara merawat orang tua, jadi dapat ilmu. Siapa tahu nanti orang tua kita, bukan sih lagi mendoakan ya, kalau orang tua kita sakit kita udah tahu cara merawatnya gitu. Senangnya kita udah tahu lah cara-caranya. Tapi dukanya kalau jadi TKW, sedihnya jadi TKW itu saat dimaki-maki, udah kerja capek, dibela-belain nggak tidur, ibaratnya 24 jam kadang nggak tidur sama sekali, nggak bener, apa dilihat sama bosnya kurang bener gitu, dimaki-maki. Aduh, jangan tanya, pengen nangis. Tapi kadang ya udah, namanya kata-katanya kasar gitu, udah diniatin ya, ada apa. Gimana? kata-katanya kasar. Ya kata-kata, ya mayoritas kalau kata-kata bos ya kayak gitulah. Kalau dia marah, biasanya kalau bos itu dia capek marah-marah, semprotnya sama kita jadi TKW gitu. Oke, Dukanya gitu aja sih. lanjut. Setuju nggak sama How? statement ini? Merantaulah Setuju banget. agar kamu tahu apa sebenarnya yang dimaksud hidup sendiri. Apa yang sebenarnya dimaksud hidup sendiri? Mbak tuh disuruh merantau tuh biar tahu makna hidup sendiri. Iya, biar tahu mandiri lah. Pada intinya biar tahu susah payahnya mencari mencari uang buat besarin, buat ini anak gitu. Jadi tahu lah, tahu kita waktu kecil orang tua kita makian bener-bener buat kita, agar kita itu sekolah yang bener, dididik yang bener, biar jadi orang yang nggak susah kayak orang tuanya. Disinilah aku baru tahu rasanya. Ternyata oh kayak gini ya cari uang. Sedih, jauh dari keluarga, pengen nangis, pengen pulang, pengen meluk orang tua, tapi mau gimana lagi? Apa-apa. Jarak yang sabar. Ya cuman tapi ya bersabar kan dulu. ya tetap Nanti aja ada kan kembali ke penghasilannya, nggak, maksudnya kalau dibandingin sama di Iya. Indonesia jauh juga sih. Iya emang ya. Begini konten nih, lens saya muncul-muncul terus. Ganggu banget, ampun. Jadi sekarang tuh kontraknya berapa tahun sisanya? Jadi sisanya kan semuanya berarti kan 34 ya. 34 ini baru 8 bulan. Berarti masih Berarti masih 2 tahunan. 26 bulanan. Masih banyak. Kalau dihitung ya lama. Dapat THR nggak Mbak di situ kalau lebaran? Alhamdulillah Meo. Pas lagi konien itu kakekku pas di ICU. Jadi aku nggak kerja 1 bulan. Cuma makan tidur doang di sini, nggak kerja, nggak digaji sama sekali. Hah, nggak digaji? Tapi nggak dikerjain, langsung suruh makan tidur doang, nggak turun apa-apa. Masa bersih-bersih kayak gitu nggak? Gitu. Nggak disuruh bersih-bersih? Enggak sama sekali. Enggak, waktu kakekku di rumah sakit itu enggak suruh bersih-bersih, enggak suruh makan, cuma suruh tidur, makan tidur doang, enggak suruh kerja. Makanya enggak digaji. Sekarang Nice aku banget. tahu alasan Anda gemuk. Iya, pas itu aku loh 60 kilo. Nganggur 1 bulan gak kerja, main doang. Libur main doang sama bos sama teman-teman. Yang penting
kurang gitu. Oke, lanjut. Pernah nggak Oke. baru berapa bulan kerja terus pengen pulang? Alasannya? Alhamdulillah ya, di sini udah punya pengalaman ke luar negeri, jadi Oh ya, nggak yang sebelum di itu deh, Taiwan. iya. Kalau di Singapura orang baru 1 hari aja nangis pengen pulang. Masa? Bener, Kenapa? bener, sedih banget rasanya itu. Oh ternyata ikut orang itu sedih ya, nyedihin banget gitu loh. Oh. Kayak ibaratnya kita itu seperti lap kaki guys, lap kaki bener-bener diinjek gitu sedihnya. Pentil nggak tahu lah, pokoknya 1 hari itu aku langsung telepon rumah dan pulang. Itu pulang tuh, Nggak, langsung nggak, pulang tuh. nggak jadi pulang, aku endep gitu, tahan, udah diniatin harus ini gitu, tapi nggak sampai sini, udah pengen ke negara lain. Jadinya di sini juga pengennya akan pindah, tapi tahu lah, lihat kondisi dulu. Iyalah, masih corona juga kan, susah ya. Iya katanya di Indo udah buka apa belum itu nggak tahu, soal PT TKW penerbangan TKI kayak gitu. Katanya sih ada sih, cuman kayak dari jalur khusus gitu loh. Aku lihat di berita sih gitu sih. Dan Udah ada yang dibuka. nggak semua negara buka juga kan, tergantung negara-negaranya. Iya. Lagian juga kemarin ada penerbangan dari Taiwan ke Indonesia. Itu kabarnya di Indonesia diituin dulu apa enggak? Apa namanya? Aku lupa. Apa? Kalau habis dari negara satu ke negara yang satunya lagi gitu. Apa mbak? Diapain Aku gitu? juga nggak tahu. Pak. Aduh lupa jerami ini. lama-lama nggak beres ini ngomongnya. Oke, lanjut aja deh. Kalau Udah di pusing. sini kan kalau abis itu Gimana? kalau baru terbang dari Indonesia ke sini kan diituin dulu, nggak boleh dikerjain dulu selama 14 hari. Iya, sama Kalau di aja. Indonesia ya nggak. Karantina. Iya dikarantina, astagfirullah, karantina aja udah. Ingat. Aduh, mulut ini udah tua emang. Udah makan belum? Yang tanya, ini udah pipinya udah gede. Yang tanya udah makan apa belum? Belum. Aduh. Lanjut deh. Pernah Ya, punya oke, majikan ya. yang galak nggak? Atau parno gitu, kayak menggoda-godain gitu? Kalau soal majikan sih, majikan cowok gitu baik semua, nggak ngodain gitu. Cuman majikan cewek itu yang pertama awal aku datang dari sini, soalnya kan aku udah ganti 3 kali. 3 kali bos itu. Yang bos pertama aku luar biasa, semuanya ruangan itu harus bersih, nggak ada debunya. Ilfil aku punya kayak gitu, gila lah pokoknya, nggak banget. Ngeri ya. Tapi kalau yang parno yang kayak kayak mau godain gitu nggak pernah ya berarti ya? Alhamdulillah enggak. Ya, alhamdulillah. Pas juga. jaga jaga nenek, kakeknya ganjen, aku terus minta pindah. Tuh. Benci. Ngeri ya. Sampai aku debat kok, sampai aku dibelain sama bosku. Sampai aku dikasih permata itu, cincin dari bos aku. Oh, biar itu lupa kejahatannya. Iya, tadinya nggak boleh pindah. Tapi aku minta pindah aja gitu. Oh ya, sekarang gaji UMR Indo berapa sih?
Tergantung kota deh Kalau Mbak, kayaknya kalau aku di Kalimantan nih 39. 31. UMR, Mm-mm. kadang lemburan apa enggak? Ada lemburan apa enggak? Enggak, di sini kan apa ya, kayak karyawan tuh ada yang kayak baru kerja tuh dikategorikan apa gitu, yang udah lama apa gitu. Kalau kan udah karyawan tetap, jadinya ya agak Oh, naik gitu lah. oh, hmm, Makanya aku gitu. kalau ada kesempatan pengen loh sebenarnya ke luar negeri. Tapi kenapa harus Janganlah sekolah kalau di situ dulu? udah Biayanya kalau berapa di sih kalau situ udah sekolah, Mbak? lumayan nggak usah. Kalau di pabrik itu sekitar 50-an lah, 50 juta. Lomba kemarin? Kalau TKW sih nggak bayar, apalagi kita dikasih uang. Loh, lo Dikasih, belajar bahasa dikasih Inggrisnya? ya gratis. Enak Dikasih banget. uang itu bukan berarti dikasih cuma-cuma gitu. Makanya yang namanya apa, kalau jadi TKW itu ada potongan gitu bulanan, itu yang kadang 6 bulan, 7 bulan, 9 bulan, itu sebenarnya uang pesangon kita. Uang pesangon itu dipinjam dari PT buat kita pas lagi di PT nggak punya kebutuhan apa habis gitu, kita masih ada pegangan uang pinjaman itu. Makanya jadi TKW itu ada potongannya, potongan bulanan ya, karena itu gitu, karena uang pesangon, bukan pesangon dikasih cuma-cuma kita gratis, bukan. Kadang kalau jadi TKW kadang ada yang ngomong aku pesangonnya segini, pesangonnya segini, pesangonnya segini, potongannya segini, potongannya segini, ya itu lagu alam. Kadang orang beda-beda sih ya, hanya orang kalau lihat uang udah wow 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 gitu, Oke, nggak lanjut. nggak sadar gitu. Mm-mm. Ya lanjut. Nyaman nggak sama posisi saat ini? Di posisi saat ini Anda nyaman tidak? Kalau soal pekerjaan sih sebenarnya aku di sini sih nyaman, soal pekerjaannya. Cuman kalau soal off day, libur itu untuk saat ini kurang nyaman karena kan jam kerjaanku yang nggantiin aku saat libur itu cuman sampai jam 5 sore. Jadi jam 5 sore aku harus udah pulang gitu. Oke, Nyaman. lanjut. Apa pesan Ya kalau positif jadi TKW? pesan apa? Positifnya. Positifnya apa ya? Ya enggak, buat orang-orang yang siapa tahu pengen kan gitu loh, biar nggak terlalu parno duluan, nyobain aja dulu gitu loh. Ya pesan saya ya, saya mana bebas gaji. Pesan saya sebagai TKW kepada calon-calon TKW, khususnya yang baru-baru awalan itu, emang ya jadi TKW pertama, baru terbang pertama, baru sampai negara sini itu benar-benar pahit. Yang namanya adaptasi itu lama, apalagi kita ngikut orang yang nggak kenal, beda bahasa, beda suku. Kadang dia ngomong apa kita nggak tahu, jadi kita sedih, apalagi lagi jauh dari keluarga, lagi ibaratnya kita ngilangin gimana sih caranya biar nggak inget anak, biar nggak inget orang tua terus, biar nggak inilah itulah gitu. Pesan saya dari saya sendiri ke teman-teman yang baru mau jadi TKW, apa niat kalian ke sini dari Indonesia, diniatin baik-baik sampai sini, apa tujuannya, di waktu di sini itu digunakan sebaik mungkin. Ya memang ya jadi TKW itu senang nggak senang lah, senangnya saat kita dapat uang, dapat gaji pertama walaupun baru itu ya, terus masih potongan, itu udah luar biasa senangnya dapat uang, hasil jerih payah kita sendiri.
apa namanya, tujuan kita awal dari Indonesia ke sini, apa yang kita cita-citakan, ya kalau bisa ya sampai sini kita clearkan, bukan dari Indo cita-citanya apa, dari udah di sini kita udah lupa cita-cita kita apa gitu. Jadi kalau bisa, kalau belum sampai pergaulan bebas, pesan saya di sini jaga diri baik-baik, semuanya juga berbalik pada diri kita masing-masing. Soal pergaulan bebas maupun tidak bebas itu pribadian kita masing-masing gitu. Iya sih, benar juga. Mungkin kadang ada yang parno gitu ya, kalau orang masih berkeluarga kan ya, khususnya biasanya ya LDR gitu, kadang kan LDR. Soalnya aku sendiri pernah LDR, pasti parno, pasti mikirnya di sana kayak gini lah, di sana kayak gitulah, pasti suamiku kayak gini kayak gitu. Belum tentu yang kita pikirkan itu di sini kayak gitu. Kadang di sini kita kerja mati-matian kesel, baru pulang lihat handphone udah ada chat yang nggak enak, kita nggak balas, dikiranya kita selingkuh lah kita ini. Sebenarnya kadang nggak kayak gitu. Kadang itu kayak kita di chat yang nggak enak, kita ngebiarin itu biar suasananya adem dulu, baru kita omongin. Jadi jangan parno-parno dulu lah gitu. Soal pergaulan bebas di luar negeri itu tergantung pada diri kita masing-masing. Iya, benar. Gitu. Nggak usah jauh-jauh, di Indonesia juga sama kok, kan? Iya, nggak usah ke luar negeri. Kalau emang mau kayak gitu, di Indonesia juga bisa. Orang di luar negeri juga sama, orangnya orang Indo. Ya kan, ngapain ke luar negeri? Kalau mau selingkuh di Indonesia juga bisa. Cuma tergantung kita sendiri. Gitu. Iya, benar. Pertanyaan terakhir. Apa ini? Enggak lah. Apa resiko terbesar jadi TKW? Resiko yang paling menurut Mbak tuh berat banget kayak gitu. Resiko terbesar jadi TKW, kalau jadi TKW pekerjaannya di pabrik, buruh pabrik gitu ya. Resiko besarnya itu sangat besar resikonya. Kalau kita nggak benar-benar nggak hati-hati, apalagi pasti di pabrik kertas pabrik apa, khususnya teman-teman semua yang di pabrik kerjanya, aku cuma mau pesen hati-hati, jangan sampai kita kerja itu dalam pikiran yang kosong, keduanya adalah kita punya masalah kita bawa ke pekerjaan kita, itu benar-benar resiko. Kalau di pekerjaan pabrik ya, nggak di pabrik nggak jadi PRT itu sama aja. Kalau bisa, kalau kerja itu diusahakan pikiran positif, jangan sampai masalah-masalah yang rumah tangga atau masalah dari kekasih atau apa jangan dibawa dalam soal pekerjaan kita. Begitu. Bahayanya juga kita sendiri yang nanggung, resikonya kita sendiri. Apalagi kalau pekerjaannya di alat berat, sampai kepotong tangannya. Kemarin ada TKW, kerja pabrik buruh itu, potong tangan. Orang mana, 5 Mbak? apa ya? Lampung kalau nggak salah, apa Jawa Timur. Cewek, ini jaringnya itu potong. Gara-gara nggak fokus gitu. Kayaknya kertas itu. Tapi alhamdulillah masih hidup gitu. Cuman ya itu kayak aku sendiri ngingetin pada teman-teman semua lah ya, agar hati-hati urusan pribadi, urusan pacar, urusan kekasih, pacar sama kekasih sama aja. Urusan rumah tangga diusahakan jangan dibawa dalam pekerjaan kita, dalam kita mencari nafkah untuk ya orang tua, untuk siapa aja lah ya. Jangan dibiasakan masalah itu kita bawa ke pekerjaan kita. Nggak baik lah, nggak baiknya kayak gitu, resikonya tinggi. Lain kalau jadi TKW kena semprot bos, kalau jadi pabrik
emang bos emang nggak melihat kita cara kerjanya, tapi kita meleng, kita yang rugi, kita yang kena, kita yang keluar uang kayak gitu. Usahakan di sini bagi teman semua ya, hati-hati yang nggak di sini saja, yang di mana lah, di Jepang, di Korea. Pesan saya kayak gitu, kalau ada masalah jangan dibiasakan dibawa dalam pekerjaan kita pribadi. Okay. Aja sih. Setuju sih. Oh, sudah hampir setengah jam mah. Lanjut nggak nih? Udah sampai doer. Udah mau 1 jam ini nggak kerasa ya. Lanjut nggak? Aduh. Masih ada pertanyaan nih part 2. Apa? Lanjut nggak? Ya udah, nuntukin bentar lagi ya. Soalnya ini mau tugas negara lagi, bentar lagi aku mau tugas negara. Apa besok soal lagi? Apa? Udah. Ya udah besok aja nggak apa-apa. Besok kalau ada waktu luang bisa lah berbincang-bincang soal apa, pengalaman apa, kayak gitu, pengalaman berdagang, apa pengalaman apa, bisa kita sharing-sharing. Aduh, promosi. genit cerami jadinya. Ampun. Ya nggak apa-apa lah ya. Apa kayak Dede itu buat kayak gini juga kan, apa ya, berbagi ilmu sama teman-teman. Program kayak gini kan kita bisa berbagi ilmu sama semua orang yang kita nggak kenal. Jadi tahu soal TKW. Oh, TKW ternyata sisi positifnya kayak gitu. Oh, si TKW ternyata sisi negatifnya nggak seperti yang kita bayangin, nggak semuanya kayak gitu. Oh, TKW jadi tahu lah. Oh, TKW juga cerewet kayak gini. Oh, TKW kayak gitu. Tergantung kita sih ya. Kalau aku emang cerewet banget, ya ampun nih, bibir nggak bisa ngomong. Kalau udah ngomong astagfirullah. Kayaknya kita keturunannya sama deh. Aduh, ya kayak gini lah. Oke, udah pesan buat TKW yang lain tapi pakai bahasa yang sampean pakai bahasa apa Taiwan tuh. Oh, mau denger dong. Nggak tahu siapa yang setua, so semua. Aku tidak tahu mau bilang apa kalau kayak gini. Wow, saya bingung mau ngomong apa ya. Ya, buat teman-teman seperjuangan udah gitu, I love you apa gitu loh. Kalau bagi teman-teman, bagi teman-teman kayak bagi rezeki, bagi teman-teman semuanya, pokoknya bagi temanku semuanya yang di sini, pesan saya jaga diri baik-baik. Terus apa yang kita tujuin dari Indonesia ke sini, cita-cita kita apa dari rumah ke sini, sebisa mungkin kita capai. Kita ini apa namanya, kalau kayak gini aku lupa jadinya. bahasa sampai ya pokoknya tujuan ngomong apa tujuan dari pokoknya sukses selalu buat teman-temanku semuanya, sukses selalu. Tujuannya dari Indonesia ke sini jadi pengen bikin rumah mewah, beli tanah, beli sawah, beli apa. Moga-moga semuanya tujuan teman-teman ke sini bisa tercapai, berkah, barokah, sukses selalu. Terus pokoknya wish you all the best lah. Udah kayak gitu aja. Amin. Ya, bisa ngomong apa-apa. Amin ya Allah. Berbagi dong bahasa terus bisa kumpul bareng keluarga. Pengen denger nih. Bahasa apa? Bahasa Taiwannya. Nyauso sama. Itu apa artinya? Nisus semua. Nisus semua itu artinya kamu mau bicara apa, kamu mau ngomong apa. Aku belum. Ni meo lihai ya. 我还没厉害
aku belum terlalu pinter sih bahasanya di sini. Bahasanya masih campur aduk, kadang bahasa Thai, kadang bahasa Inggris. Kadang kalau sama cucunya pas itu sambil bahasa Inggris gitu. Biar dia tahu. Kadang bahasa Indonesia aku ajarin sedikit-sedikit biar dia tahu juga. Oh, kayak gitu. What the hell? Oke, Wangcikan ke channelnya apa ya dek? Aku lupa channelmu. Finita Channelmu Official. aja aku lupa. Ya aku yang ngomong, kamu yang ngomongin channelnya ya. Aku nggak ini lidahnya itu kurang lemes gitu. What the penyu channel Finita Official. Iya, buku Wangcikan ke channel. Nah, like, share, and like, comment, share, and subscribe. Ya enggak? Iya, kayak gitulah. Pokoknya kayak gitulah. Kalau basa-basi gini ada gimana gitu. Ya udah kayak gitu aja paling. Nggak bisa ngomong banyak-banyak. Bentar lagi nih kerja negara lagi juga. Oke. Aduh, mesti Sebenarnya banyak kangen yang banget itu ya. sehat-sehat di situ ya. Oke, lanjut Gimana? part 2-nya ya. Kapan-kapan kita buat video lagi. Makasih ya Mbak udah ngeluangin waktu siap. buat saya. Meskipun pertanyaannya nggak terlalu Ya, berbobot. siap sama-sama. Halo, Mingtian Kei. Shoshmo bisa kita berbincang-bincang lagi, bisa kita sambung lagi. Apa yang kepengen ditanyakan bisa kita tanya-tanya lagi sambil bercanda, sambil sharing. Setuju. Ya paling kayak gitu aja. Iya. You're welcome. Bye bye. Good night. Wan An. Apa itu? Aku nggak tahu. Wan An itu selamat malam sayang. Selamat malam Wan An. Good night. Have nice dream. See you tomorrow and bye bye. Take care. Lumayan suwi loh Mbak. Makasih ya. Iya, sama-sama. Oke, wis, Bu? Iya, wis. Dek? Iya, udah.